Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis retro saham pada PT Astra Internasional Tbk. Sebelumnya terhormat Bapak Dr. Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah analisis, sekuritas dan portofolio, dan juga teman-teman yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya. Amin. Amin. Baik, langsung saja. Ada pengaruhan apa itu saham? Saham merupakan instrumen investasi yang populer di pasar modal yang memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan melalui apresiasi nilai saham dan pembagian dividen. Analisis retro saham menjadi penting bagi para investor yang ingin membuat keputusan investasi yang terinformasi. Pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan tempat pertukaran efek di mana barang yang diperjualbelikan adalah modal berbentuk hak kepemilikan atas suatu perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Sedangkan penjual modal adalah lembaga yang membutuhkan dana segar untuk kegiatan finansial dan operasional perusahaannya dari para pembeli modal di pasar modal dengan imbal hasil return yang akan diberikan kepada pembeli modal tersebut. Investasi. Menurut Francis tahun 1991 menyatakan pendapatnya mengenai investasi yang berbunyi investment is a commitment of money that is expected to generate additional money, yang artinya investasi adalah sebuah tindakan penanaman sejumlah uang yang diharapkan akan menghasilkan tambahan uang di masa yang akan datang. Tujuan penelitian untuk melakukan analisis mendalam terhadap return saham pada PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2020 hingga 2023. Analisis ini mencakup pemahaman tentang kinerja historis saham, implikasi bagi investor, dan faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Apa itu kinerja historis saham? Yaitu catatan performa atau kinerja suatu saham selama periode waktu tertentu di masa lalu. Apa itu implikasi bagi investor? Yaitu dampak atau konsekuensi yang dihadapi oleh investor sebagai hasil dari analisis kinerja saham. Dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi return saham? Yang pertama ada kinerja perusahaan, kondisi pasar, dan perubahan industri. Selanjutnya ada gambaran perusahaan. PT Astra Internasional merupakan salah satu perusahaan manufaktur multinasional yang berada pada sektor industri otomotif dan bergerak di bidang operasional. Perusahaan ini didirikan sebagai sebuah perusahaan perdagangan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra Internasional Intermodal. Kemudian pada tahun 1990 dilakukan perubahan identitas menjadi PT Astra Internasional Tbk. Perusahaan ini telah melantai di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Kegiatan operasional Astra sendiri meliputi perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Adapun ruang lingkup entitas anak meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadang, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan, dan jasa terkait, penerbangan perkebunan jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan analisis dari PT Astra Internasional pada tahun 2020 hingga 2023. Yang pertama pada tahun 2020, harga saham pada awal tahun 2020 senilai 6.900 dan harga saham pada akhir tahun 2020 senilai 6.025. Dividen per saham yang dibagikan selama tahun 2020 yaitu 114. Perhitungan return sahamnya adalah harga saham akhir dikurang harga saham awal ditambah dividen dan dibagi dengan harga saham awal dan dikali dengan 100%, sehingga dapat return sahamnya pada tahun 2020 senilai 11,03%. Jadi return saham aktual saham selama tahun 2020 adalah 11,03%. Yang artinya investor mendapat return positif sebesar 11,03% dari investasi saham selama tahun 2020. Pada tahun 2021, harga saham pada awal tahun senilai 6.075 dan harga saham pada akhir tahun 2021 yaitu 5.750. Dividen per saham yang dibagikan selama tahun 2021 yaitu 239, sehingga
perhitungan return sahamnya senilai 1,42%. Artinya investor mendapat return positif sebesar 1,42% dari investasi saham selama tahun 2021. Pada tahun 2022, harga saham awal tahun senilai 5.675. Harga saham pada akhir tahun 2022 5.650. Dividen per saham yang dibagikan selama tahun 2022 yaitu 640. Jadi dari saham pada tahun 2022 senilai 10,84%. Artinya investor mendapat return positif sebesar 10,84% dari investasi saham selama tahun 2022. Dan pada tahun 2023, harga saham pada awal tahun 2023 senilai 5.375. Harga saham pada akhir tahun 2023 senilai 5.650 dan dividen per saham yang dibagikan selama tahun 2023 senilai 519. Perhitungan return sahamnya adalah 14,77%. Jadi artinya investor mendapat return positif sebesar 14,77% dari investasi saham selama tahun 2023. Di sini ada grafik dan atau kurva dari dividen per sahamnya. Memiliki arti tren pembayaran dividen sendiri cenderung meningkat sejak keluar dari puncak pandemi pada tahun 2020. Sebelum pandemi pada tahun 2017 hingga 2019, dividen payout ratio stabil di angka 40%. Sementara itu, pasca tahun 2020, dividen payout ratio terendah berada di level 29%. Level laba bersih setelah pandemi sejak tahun 2022 juga lebih tinggi dibanding level pra pandemi. Dengan asumsi dividen per saham yang konservatif sebesar 239 seperti pada tahun 2021 ini merupakan angka yang konservatif dengan upside yang terbuka untuk angka dividen yang lebih besar. Di sini ada laporan pendapatannya yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2023, di mana pada tahun 2020 pandemi menyebabkan penurunan pendapatan dan laba pada PT Astra International Tbk. Pada tahun 2021, pendapatan meningkat seiring pemulihan ekonomi dan kenaikan penjualan yang signifikan. Pada tahun 2022, pendapatan tertinggi karena pemulihan ekonomi dan harga komoditas yang tinggi. Dan pada tahun 2023, pertumbuhan stabil dengan kontribusi yang besar di mana semua bisnis utama menunjukkan performa yang kuat. Kesimpulan analisis saham yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2023 berdasarkan hasil penelitian nilai wajar suatu saham di atas terkait saham Astra International, saham merupakan masuk ke dalam indeks tertentu mengalami pergerakan yang tidak wajar akibat kondisi pandemi global dan perilaku masyarakat akibat peningkatan risiko pasar atau risiko nilai harga saham ini akan berdampak bagi perusahaan yang mana dapat mengalami kesulitan dalam menuai dana segar dari masyarakat karena pergerakan yang tidak cukup stabil. Secara keseluruhan, tren saham Astra International pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi yang signifikan dengan tekanan besar di tahun 2020 akibat pandemi, diikuti dengan pemulihan bertahap dan peningkatan kinerja yang lebih stabil di tahun berikutnya. Selanjutnya saran yang pertama, penulis berharap bahwa pada penelitian berikutnya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis. Yang kedua, bagi mahasiswa membaca dan menggunakan penelitian ini sebagai referensi, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai pembahasan akademis khusus pada materi investasi, valuasi dan proyeksi saham dan risiko pasar. Yang ketiga, bagi investor, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu petunjuk dalam berinvestasi untuk mengetahui seberapa besar risiko yang dihadapi. Bagi investor, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam pentingnya belajar investasi terlebih sebelum memulai suatu hal yang baru. Terima kasih.
Ada yang bertanya? Silakan. Ilham, Anissa, sama aku. Saya Ilham dari kelompok video. Makanya kenapa ada perbandingan saham tahun 2023 tadi? Kenapa? Iya. Kenapa harga perbandingan saham di tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2022? Tapi PL hasilnya lebih tinggi tahun 2022 daripada 2023. Selanjutnya siapa? Anissa, boleh? Anissa? Bisa. Dari kelompok Abdul makanya mungkin gitu. dari kelompok Abdul makanya mungkin gitu. pertanyaannya ada peristiwa atau kebijakan terbaru dari Karya Astra sendiri, ada apakah ada peristiwa atau kebijakan terbaru yang dapat mempengaruhi harga saham ke depan? Ya kuasa Allah. Ayo dulu lagi. Coba bantu jawab. Oh, kata misalnya udah cukup. No, buat ini mau baca ini. Ini. Buat ini Pak Abdul. Abdul. Ya, soalnya ada di Kolingkong. Iya, Udah di benar. Kolingkong. Saya ingin bertanya, kenapa pada tahun 2020 atau tahun Buktinya mah gue tanya. Belum ya. Sektor saham lebih besar 9% dari tahun 2021, di mana investor hanya mendapatkan return positif sebesar 1,42%. Tidak, ini. Ya, terima kasih. Suci lewat. Silakan waktunya sudah jam 9 lewat 10. Ayo Bob, cuci Bob. Bobby. Kamu mau ganti jawab kamu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Kenapa pada tahun 2022? Naik 2023. Iya. Oh, 2023 ya. 2023 itu lebih kecil payout ratio-nya dibanding tahun 2022. Iya. Jadi payout ratio ini adalah presentasi dari laba bersih perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Pada tahun 2022, meskipun rasio payoutnya itu lebih 90%, hal ini bisa jadi karena perusahaan ingin membagikan sebagian besar laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemungkinan
sebagai kebijakan untuk memenuhi ekspektasi investor atau karena situasi keuangan atau strategis tertentu pada saat itu. Pada tahun 2023, payout ratio menurun menjadi 62%, mungkin karena perusahaan memilih untuk menyisihkan lebih banyak laba untuk investasi kembali ke dalam bisnis atau untuk membiayai ekspansi, atau juga bisa menjadi keputusan strategis untuk mempertahankan cash flow di dalam perusahaan. Gitu. Ya, Bob, terima kasih. Vivian. Oh, mau bantuin nggak apa-apa. Bantu jawab nih. Bantu jawab Abdul. Bantu jawab. Presentasi dulu gimana? Semester 5 apa enggak? Gua nggak tahu kapan. Gua nanya-nanya. Ini kami ini kemarin ya, gua kan kita masuk sih. Dia sih tahu. Kita saling itu. Iya. Mana ini? Oh, yang ini bukan sih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Apa ada kebijakan terbaru dari PT Asta Indonesia untuk kedepannya? Ya, seperti itu. Jadi kebijakan terbaru untuk masa depan mencakup berbagai aspek bisnisnya. Yang pertama mungkin ada pembayaran dividen. Jadi PT Astra Internasional berencana membagikan dividen final sebesar 17% dari laba bersih tahun 2023 yang mencerminkan komitmen mereka untuk membagikan nilai kepada pemegang saham. Dan yang kedua mungkin dari investasi dan ekspansi. Astra akan terus melanjutkan investasi dan ekspansi di berbagai sektor. Seperti inilah mungkin jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul. Pertanyaannya, kenapa pada tahun 2022, kenapa pada tahun 2020 revenue saham itu lebih besar 11,03% dibanding dengan 2021 yang hanya senilai 1,42%. Jawabannya adalah perbedaan revenue saham
antara tahun 2020 hingga tahun 2021 itu terjadi karena faktor-faktor yang mencerminkan kondisi pasar saham, sentimen investor dan evaluasi atas prospek ekonomi dan perusahaan di masa itu. Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas dalam dinamika pasar yang tidak selalu sejalan dengan perubahan bunga seperti dividen bersaham. Valuasi saham juga dapat berubah dari tahun ke tahun berdasarkan evaluasi pasar terhadap prospek perusahaan dan industri tertentu. Meskipun dividen bersaham lebih tinggi pada tahun 2021, valuasi saham mungkin telah naik lebih tinggi daripada tahun 2020 sebagai respon terhadap perubahan yang cepat. Jadi ini tuh, jadi berpengaruh di tujuan penelitian ini, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi jatuh saham, di mana kondisi pasar itu mempengaruhi dan juga perubahan industri mungkin mempengaruhi, dan juga kinerja perusahaannya. Gitu dulu. Terima kasih. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan salah kata mungkin mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kembali yang